من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita menyambung berjanji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam أكمل الناس خلقا وخلقا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أحدب الأشفار قد منها الزجاج حاجبا. Kemudian adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu sepaling sempurna manusia. Ini jadi di sini kalimahnya kana Sallallahu Alaihi Wasallam akmalan nas. Kalau Habsyi apa? Walaqad tasafa Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas. Ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Di sini akmalan nas. Sama aja. Ahsan sepaling bagus, akmal sepaling sempurna. Baguskah, sempurnakah, afdolkah, muliakah? Ya Nabi semua ampunnya kan. Di sini khalqan wa khulqa, baik fisik ataupun akhlak. Nah, jadi Nabi dzatin wa sifatin saniyah, yang memiliki fisik, bentuk tubuh dan sifat yang luhur, saniyah yang mulia. Nah, itu luar biasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini di penghujung kita akan membicarakan tentang fisik Nabi sambil dihayal-hayal. Mudah-mudahan terkumpul dengan Nabi. Amin. Marbu'al qamah, fisik beliau itu secara keseluruhan sederhana. Marbu'ul qamah, tidak terlalu tinggi menjulang. Kalau bahasa Perancisnya itu pancau. Enggak seperti itu. Pancau. Atau bil qasir al mutaraddid, cebol, pendek. Enggak. Nabi sempurna. Bahkan Nabi itu hebatnya lagi kalau berjalan sama orang rendah, model-model mirip kayak orang rendah juga. Dengan orang tinggi, kayak orang tinggi juga Nabi. Nah, jadi sederhana tadi, tengah-tengah Nabi itu. Kemudian lagi abyadul laun, kulit beliau putih, mushroban bihumratin, putihnya kemerah-merahan. Makanya ibu-ibu itu kalau shadow, make up itu kan putih dulu baru dimerah-merahi dikit. Itu warna yang terbagus di dunia. Putih kemurah-merahan. Putih cantik itu. Bagus kalau Nabi asli. Nabi asli. Nah, itu di dunia di sini. Nanti kalau di akhirat, Nabi itu kulit beliau putih kekuning-kuningan pulang. Nah, itu warna favorit termulia di dalam surga. Wasi'an ainaini, bola mata beliau apa namanya? Ya, mata. Wasi' itu luas. Apa yuk? Besar. Apa? Bulat. Bola. Bola itu
kekurangan sedikit. Ini apa namanya? Bukan sipit. Nah itu aja lawannya sipit. Lawannya sipit. Nah, sipit kan anu ya, itu sipit itu. Jangan minta ujian. Itu sipit. Kalau beliau ini matanya besar. Itu Nabi kita SAW. Akhalahuma seolah-olah ala jufuni ainaihi sawadun, di kelopak mata beliau ada hitam. Di atas bola mata itu kan kelopak namanya ya, itu sawad, warna hitam mithlal kuhli, seperti orang pakai celak mata, tapi alami. Makanya kita laki-laki bini atau laki-laki atau bini-bini sunat pakai celak. Bini lebih tebal, yang laki tipis-tipis saja. Nah, jangan terlalu tebal. Sekali barang seumur hidup bercelak begitu. Tidak apa-apa, bagus. Matanya Nabi kita itu hitam di atas bola matanya, di atas bulu nih hitam. Seolah-olah seperti orang, tapi min ghairi iktihal. Beliau tidak pakai celak. Nah, itu. Kemudian lagi ahdabal ashfar, bulu mata beliau panjang lebat. Bulu mata Nabi itu ahdab al ashfar, kashiru syahrin, lebat. Kashiru syahrin itu bukan jarang. Kalau makanya orang mau make up itu kadang-kadang beli itu apa namanya bulu mata tadi baru ditempelkan lagi. Datang hujan lebat, habis gugur sebilah dua bilah, tinggal jarang bentuknya lagi. Lucu jadinya. Nah, kalau Nabi asli, bulu mata beliau lebat, matanya besar, terus seolah-olah seperti orang pakai celak mata. Waqad muniha az-zujaju hajibah, dan alis mata beliau tipis dan panjang. Az-zujat itu tipis panjang. Alis itu apa ini? Ini kok? Ya. Alis kalau namanya? Ya, alis kan? Alis. Alis ini sudah pemberian Allah ya. Jangan diotak-atik. Nah, dikeruk habis-habis baru diukir pulang. Minta ampun, dan Allah Ta'ala bertobat jangan lagi. Tapi udah lanjut gundul. Oh, saya diukir lagi dah. Itu enggak boleh, menggundulnya itu enggak boleh. Ada nabi itu, beliau ini tidak tebal, alisnya tipis, cuman rapat bulunya itu nah. Nah, itu panjang pulang. Nah, itu alis mata Nabi itu panjang sampai ujungnya itu ke arah mata sini. Nah, itu ya. Ke arah mata. Bimakna a'ta atau u'tiya wa zujat bin nasbi ma'busan bimakna dikkatus sya'r. Nah, jadi bulu apa alisnya itu tidak panjang, cuman racap, tahu racap, rambutnya itu banyak. Nah, gitu. Masya Allah ya. Jadi kelihatan mulai jauh tuh rapi, nah, panjang bagus gitu. Elok, Nabi itu elok. Hajibah. Habis ya. Kemudian mufallajal asnan. Gigi beliau sudah ya. Mata sudah, alis sudah. Kalau alis apa bulu mata sudah, terus di atas mata sudah. Lari ke gigi pulang. Gigi beliau mufallaja al asnani. Apa mufallaj? Renggang, tidak rapat. Jadi satu sama lain, terkhusus yang depan ini sedikit agak renggang. Nah, itu renggang gigi Nabi. Mutaba'at ma baina thanaya. Wa qillatut taflij mamduh kadza fi syarh shifa wal murad bil isnad ats-tsaniyah wa huwa al asnan.
Nah, tapi yang renggang itu yang depan aja ya, renggang. Kata sahabat, Nabi itu kalau bicara, kalau ngomong, nah di sela gigi beliau yang atas tadi itu seolah-olah mengeluarkan cahaya. Nah, sudah bahasanya indah, penuh hikmah. Pas dilihat lagi seolah-olah mengeluarkan cahaya. Jadi orang melihat wajah Nabi, tutur kata Nabi, gigi Nabi aja nggak bisa noleh lagi dah. Asyik. Jadi penuh dengan kebaikan, sampai gigi beliau pun seperti itu. Jadi renggang, kalau ngomong ada cahaya. Kita melihat gigi kawan gen putih, bersih, rapi, itu aja asik kalau dilihat. Kalau gitu. Makanya bersiwak supaya bersih gigi itu lah. Siwak, sikat gigi itu termasuk siwak. Cuman siwak yang ini apa namanya? Yang seperti ini memakainya sunnah, pakai ininya juga sunnah. Jadi dapat dua sunnah. Nah, bisa jawabian bersiwak pakai tisu umpamanya. Dapat pahala siwak, cuman bahannya yang tidak dapat. Nah, itu. Di rumah sikat gigi itu sudah dapat pahala siwak. Nah, itu. Nih, itu siwak nih saya. Nah, jadi gigi Nabi bersih, putih, terus ada celah antara dua depan ini. Jadi kalau bicara itu kelihatan cahaya keluar dari rongga mulut beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis itu wasi'al fammi hasanahu. Mulut beliau besar, tidak halus, besar, tapi bagus. Nah, di Arab itu kalau mulutnya kecil itu jadi aib. Aib. Makanya mulut Nabi itu keluarnya pun besar. Nah, itu. Wadzalika lil ima ila sa'atil fusahah. Orang mulutnya lebar itu menandakan kalau ngomong fasih, nyaman bicara gitu. Dan cantik. Wal Arab tamdahu 'azimal fam wa tadummu saghirah. Umumnya orang Arab itu kalau mulut kecil itu dihina orang, aib, jelek. Adapun mulut Nabi tidak. Habis mulut sudah ya. Kemudian wasi'al jabin, dahi, ya jabin. Dari kanan ke kiri ini luas, dahi Nabi luas. Dza jabhatin hilaliyah, punya dahi yang seolah-olah kayak hilal. Hilal lah. Hilal ini ditunggu-tunggu terus nih. Hilal tuh kayak apa ya? Kayak gini ya. Ya kan? Ya. Nah, dahi Nabi itu kayak gini nih. Melengkung rapi kayak gini. Rambutnya lebar, terus cantik lah itu. Mudah-mudahan pemimpin Nabi. Amin. Sama-sama kita berdoa. Wadzalika min jamali khulqih wa yumkin an yakuna dzalika kinayatun ala kamali khulqih. Ya, jadi luasnya itu menunjukkan bahwa kesempurnaan ciptaan Allah ada pada diri Nabi tadi. Habis itu sahlal khaddaini, pipi pulang, mulut sudah, mata sudah, kemudian pipi sahlal khaddain, pipi beliau itu tirus itu lurus, tidak apa namanya tembem ya, gemuk itu kan, gemoy itu kan terlalu besar gitu. Nah, enggak seperti itu, jadi bulat ini ya. Ada juga yang kurus bujur kanu pulang termasuk ke dalam. Nah, ada Nabi itu enggak, dari sini itu gitu. Nah, bagus bentuknya kayak ini turunnya. Itu namanya tirus. Yura fi anfihi, dilihat di hidung beliau ba'du ahdidab. Kalau hidung beliau yasiru irtifa. Yasir irtifa itu nah gini lah. Jangan lihat ini kayak hidung beliau ini irtifa namanya ini. Dibanding hidung kita kan ke dalam ini. Nah, beliau tuh keluar gitu nah. Itu irtifa namanya.
kita keluar besar. Hasanul irnin aknah. Kemudian hasanul irnin tawilul anfi. Selain keluar dan panjang. Apa artinya mancung? Wah, ini orang cari mancung itu habis puluhan juta juga suntik dulu. Mau operasi yang diambil burit seorang udah pasang ke hidung supaya tebal hidung. Ya itu. Kita ini mancung juga, Bob. Ini mancung ke dalam. Selom. Nah, Nabi itu hidung mancung, tebal, panjang. Asyik dilihat Nabi itu. Ya gitu lah. Sudah ya, sampai hidung. Ini malam ini fisik Nabi. Itu tulisnya kan sabto ya, Pak. Ya, itu bisa sabto, bisa basto ya. Dua-duanya bisa. Kalau sabto itu artinya pemurah. Sabtol kaffain, tapi yang umum itu bastol kaffain. Tangan beliau itu lebar, besar. Ini kaffain. Kan ada halus, ini besar. Ini menunjukkan sahi. Beliau pemurah. Itu. Jadi tangan Nabi besar. Tangan Nabi besar. Dok menunjukkan tangannya juga. Jadi tangan beliau besar. Habis. Hasanul irnin aknah. Mancung tadi ya. Oh, kelewatan. Ba'ida ma bainal mankibain. Ba'ida ma bainal mankibain. Tawilul anfi. Ya sudah yang tadi mana? Wasi'u ma bainal kitfi. Jadi bahu beliau berbidang. Bukan apa namanya kayak orang pengecut, enggak. Ini kekar kelihatan sini. Ini bahu. Baik. Lebar. Bahu beliau lebar. Sudah ya. Jadi mulut, hidung, mata, bahu lagi. Jadi bahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini lebar. Lebar bahu beliau. Bastal kaffain. Dokhmal karadis. Dokhmal karadis. Persendian beliau besar. Ini tanda orang apa namanya? Suka kerja keras. Persendian ini telitinya sahabat itu. Namanya orang cinta, Guru Arif. Orang cinta tuh ujung rambut ke ujung betis dilihati. Diperhatikan. Nah, diperhatikan, asyik memperhatikan Nabi itu. Nah, itu. Sampai persendiannya, pian pernah lah menghitungi persendiannya Habib Zain. Ya apa bentuknya enggak tahu. Ya, karena cinta kita anu apa namanya ilalang aja, tiup angin ke sana ke kanan, ke kiri gitu. Nah, bilanya tidak ada apa-apa bagus saya. Ya, itu. Orang cinta itu asli dipuji-puji diperhatikan. Qalilul lahmil aqibi. Tumit beliau tipis. Itu tebal berkukul kan? Tahu kukul tebal. Ini tipis. Sambil jalan aja ya kisahnya ya. Wa kanat asbu'u rijlaihi as-sababatu atwalu min ghairiha. Nah, jari kaki beliau yang bagian telunjuk itu ya telunjuk ya. Ini kan jempol, kaki ya, kaki, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Nah, kukunya telunjuk jari telunjuk kaki beliau paling panjang yang telunjuknya. Paling panjang telunjuknya, bukan rata. Jadi lebih tinggi gitu, lebih panjang. Lebih panjang. Kathal lihyah. Kathal lihyah. Nabi punya janggut tebal. Janggut tebal. Gitu. Tebal janggut beliau, hitam. Kan kemarin itu hitam tebal. Bukan panjang, enggak, tebal. Gitu.
lebat. Yang dimaksud memelihara janggut itu bukan panjang sepanjang-panjangnya, enggak. Itu. Sempat jari potong, rapi. Nah itu merapikan itu yang dimaksud memelihara janggut. Amalkan ya, yang mampu diamalkan amalkan gitu. Jangan meremehkan yang nak ngamalkan. Ini tidak berjanggut dan kelompokku ini. Buanmu aja belajar situ aku ndak. Kenapa tidak berjanggut gurunya? Nah itu. Gara-gara sebuting sunnah aja sudah bebanu menghinakan sunnah-sunnah yang lain. Azimar ra'si, kepala Nabi besar. Nah itu. Habib paling besar kepala Habib. 10 nomornya. Habib Hamzah berapa Jib? Sama 10. Nah, turunan Nabi besar-besar kepalanya. Mengumpati datuknya kan. Habib bidin halus sesuai body kita Habib. Dua. Nah, jadi kepala Nabi besar di sini kenapa besar yuk? Kabirur ra'sil al-musyir ilal waqar war-rozanah, menunjukkan itu orang yang tenang, teguh, orang besar, bukan besar kepala besar, iya bukan besar kepala. Ini bukan besar kepala sombong. Ini kepala besar ini. Kepalanya bolanya ini besar. Itu. Ketahuan di nomor songkok tuh ketahuan sudah Gularip. Nah, kita ini 6,5 aja. Ndak juga tendang, ndak juga gerasa. Tengah-tengah aja. Olah gosim sama kita ukuran songkok. Azimar ra'si. Terus ya, kemudian sya'ruhu ila syahmatil udunaihi. Rambut beliau sebatas telinga. Nah, ini itu. Iya. Kenapa panjang? Ya di Arab itu cuacanya kalau panas bujur, kalau dingin bujur. Maka pelindung pertama kalau tidak ada apa-apa ya rambut itu sudah menutupi kepala. Kalau udah kita ini kan cuacanya adem-adem ayam aja. Nah, tapi baguslah sesekali mengikuti panjang rambut itu boleh. Nah, itu. Mulang dari pengajian ini 2 bulan tidak potong rambut. Nah, kenapa? Ngumpati Nabi begini. Habib Abdullah Al-Haddad yang rotibnya kita baca tadi itu, beliau itu hampir seluruh sunnah-sunnah Nabi dikerja beliau. Sampai tuha ada keingatan sebuting belum terpakai. Rambut panjang. Jadi beliau panjangkan rambut. Padahal sudah sepuh nih. Panjang rambut sampai seukuran telinga dipotong sudah. Apa artinya? Cukup sekali sudah mengamalkan sunnah Nabi. Alhamdulillah. Nah, itu. Sempat mengamalkan tuh. Itu aja beliau tujuannya memanjangkan rambut tadi itu, mengamalkan. Ada kita ini panjang juga rambut, cuma tidak sempat potong gitu ya. Gerusuh gerasah ke kanan ke atas, yang kiwa ke kemana-mana kah pokoknya mucai rambutnya. Itu makruh rambutnya gitu itu. Dipelihara kalau panjang itu bagus, rapi, wangi pulang. Ini panjang tidak pernah mandi, kasihan kawan. Begitu. Bisa. Kemudian wa baina katifaihi khatamun nubuwah qad amma an-nuru wa ala. Baina katifaihi alama baina katifaihi alama khatimar rusulil kiram antara dua belekat Nabi ada alamat, ada tanda bahwa beliau adalah Nabi penutup, khatamun nubuwah. Qad ammahun nur wa ala, itu khatamun nubuwah itu diliputi dengan cahaya. Di sini ada juga ulama mengatakan yang diantara dua belekat Nabi khatamun nubuwah tadi itu bentuknya daging hitam, model kayak tompel. Ya.
Tadrubu ila sofrah, hitam ke kuning-kuningan. Warna tanda di belakang beliau tuh. Hauluha sya'aratun mutawaliyatun. Di sekeliling tanda hitam tadi itu baru ada tumbuh bulu-bulu. Cuman enggak besar bulunya, berbulu cuma halus. Cuman pas sekelilingnya, pas sekeliling tandanya tadi itu, ka'annaha arful fars. Bulu itu bagus rapi seperti apa namanya, surai kuda. Yang di atas kuda itu adalah rambutnya itu kan tebal, panjang. Ada kuda yang makai. Nah, yang di belakang tanda Nabi itu ya seukuran, kalau tandanya seperti ini, yang mengelilingi ininya itu ada bulu-bulu sekelilingnya tadi itu. Itu di belakang fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Az-Zarqani maktubun fi batinihi Allahu wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata ulama, di dalam tanda hitam itu tadinya tidak besar tuh, halus saja. Halus saja. Di dalam tanda besar itu tadi ada tulisan Allahu wahdah. Kau perhatikan, Allahu wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu di dalam ada tulisannya, Rik. Ya. Ini sepian kalau melihat yang bingkai-bingkai orang berjual tuh banyak, kalau tanda khatamun nubuwah tuh. Itu di dalamnya ada tulisan Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadun atau Muhammadan? Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kemudian wa ala dhahri fil jihatil jumna tawajjah haitsu syi'ta. Sebelah kanannya di sini ada tulisan tawajjah haitsu syi'ta. Tawajjah haitsu syi'ta, menghadaplah Anda kemana Anda mau. Di kirinya ada lagi tulisan fa innaka mansurun, maka engkau orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini di mana aja Allah yang menolong. Nah, itu. Wa hadza suluhu. Coba biar kalau melihat bisa melihat ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini ada garis segitiga kayak piramid, ya. Insya Allah pernah semua melihat kalau, ya. Ibu-ibu kalau ada orang yang buka kitab coba lihat di sana di belakang. Nah ini kenapa saya bacakan? Ya memang ada tulisannya di sini, ya. Jadi bentuknya khatamun nubuwah yang ada di belakang Nabi. Warnanya hitam, kekuning-kuningan, ada bulunya di sini sekeliling. Kemudian Allahu wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Lengkap sudah ya? Mudah-mudahan paham. Nah, lalu walahu khawas kama nukila anit Tirmidzi, itu yang tadi ada keistimewaan khusus. Nah, ini dinukil oleh para ulama. Umul Wahabi pada kali bid'ah ini pulang. Yang kita ahli sunnah percaya seperti ini. Man tawadda'a wa nadhara ilahi waqta subhi yahfazuhu Allah Ta'ala ilal masa. Kalau pian berwudu, ya. Kalau pian wudu, kemudian memandang itu tadi, yang ini dilihati waktu subuh, maka Allah jaga pian sampai sore. Artinya apa yuk? Sudah dalam bentengnya Allah. Coba share di grup guru daerah. Yang punya HP tergabung di grup sholawat, coba lihat bentuknya. Tahu aja barangkali itu ya. Wa man nadhara ilahi waqtal maghrib yahfadhu Allah Ta'ala ila waqtis sabah. Kalau pian melihat waktu maghrib, dijaga Allah sampai subuh. Nah, jadi mau berangkat ke hutan, melihat ini aja dulu, aman itu. Yakin aja. Kita bukan minta tolong ini, Allah juga yang menolong. Cuman berkat keramat kemuliaan dimiliki Nabi Muhammad itu kita umpat juga selamat. Nah, itu maksudnya. Terus apalagi siapa yang melihat di awal bulan, Allah pelihara di akhir bulan. 1 Muharram melihat dipelihara sampai 30 Muharram. Sebulanan dipelihara. Jadi diingat-ingatnya kalau masuk awal bulan, nah, lihati ini yang tanda khatamu alamat khatamun nubuwah tadi itu. Kalau bisa beli di pasar, tanya dengan guru, bujurkah ini
Nah, baru dibingkai tempel di muka rumah. Jadi setiap hari melihat terus. Dilihat. Terus apalagi yang melihat di awal tahun dipelihara Allah sampai akhir tahun. Nah, kita masih di awal tahun nih Guru Arif. Dilihat ya masing-masing. Mudah-mudahan dipelihara Allah sampai akhir tahun. Amin. Kan Muharram kalau kita nih. Iya kah? Muharram kalau masih awal tahun. Nah, itu. Dipelihara sampai akhir. Minal bala wal afat, dipelihara dari bala, mudahan selamat dari penyakit yang menyengsarakan tuh, nah dipelihara Allah Ta'ala. Musim corona aman itu pokoknya dah. Siapa yang memandang waktu musafir, Allah jadikan musafirnya berberkat. Artinya musafirnya ini bukan musafir sia-sia. Ini ada juga orang berangkat semingguan, mucai aja Guru, duit habis maka banyak. Kemudian berangkat ziarah, hadir haul, silaturahmi. Nah ini kan silaturahmi yang berkah namanya. Itu. Ini musafirnya berkah. Itu sambungannya ya, mubarakan alaihi la syarikalah, Muhammad itu dihapus. Wa man mata fi tilkas sanah yahtimullahu lahu bil iman bal. Kalau dia wafat di tahun itu, maka dia matinya dalam keadaan membawa iman. Ini yang penting bagi kita. Itu tadi. Jadi hadir majelis itu tidak pernah rugi. Insya Allah manfaat ya. Mudah-mudahan yang hadir, tidak hadirkah, yang niat tidak hadir, tidak bisa datang, mudah-mudahan dapat berkah semuanya. Nah, ini. Wa arjullaha ta'ala anna man nadhara ilaha bisidqil mahabbah wal iman fi umrihi marratan wahidah yahfadhuhu Allah Ta'ala min jami'i ma yakrahu ila an yalqallahu ta'ala. Dan aku bahkan mengharap, kata ulama, yang melihat khatamun nubuwah ini dengan penuh cinta kepada Nabi Muhammad, dengan beriman kepada Nabi Muhammad, aku harap dia tidak pernah semasa hidupnya menemui yang ia benci sampai ia meninggal dunia ketemu Allah Ta'ala. Artinya aman terus hidupnya itu seumuran. Itu. Mudah-mudahan manfaat ya. Ini bukan dongeng, ini ada tulisannya di sini. Habis. Lanjut. Wa araquhu kallu'lu. Kemudian Nabi punya keringatnya Nabi itu seperti permata. Apa yuk? Kecil, mengkilap, indah. Keringat tadi indah. Masya Allah. Kalau keringat kita orang minder, jauh buka lagi orang melihat keringat kita. Nah, keringat Nabi itu dilihat nyaman. Keringat Nabi dilihat nyaman. Nah, di sini bahkan dikatakan riwayat Sayyidina Anas, pernah Nabi itu datang ke rumah kami. Kan Anas ini kan model-modelnya kan jadi anak Nabi sudah, model-modelnya. Kan jadi khodamnya Nabi itu. 10 tahun berkhodam dengan Nabi, jadi akrab. Keluar masuk rumah Nabi atau Nabi ke rumahnya Sayyidina Anas. Pernah Nabi datang ke rumah Sayyidina Anas. Waktu itu Nabi tidur di rumah kami. Namanya di Arab panas, belum ada AC Guru Arif. Nabi pun sifat basyariah beliau juga keringatan. Posisi tidur. Orang tidur kan kadang-kadang berkeringatan tuh. Kalau apalagi tidur jam 11 sampai tengah hari itu kalau panas, keringatan. Gitu. Nah, datang mamaku membawa botol, dikumpulinya. Mamaknya Anas, Ummu Sulaim. Kalau istilah kita disendoi, masukkan ke dalam botol. Sekalinya pas tayaqadha, terbangun Nabi. Namanya orang tersentuh kulit, apakah bangun atau ada getaran sedikit terbangun Nabi. Lalu kata Nabi, "Mahadza ya Ummu Sulaim?" Apa ini? Ada apa ini wahai Ummu Sulaim? Alladzi tasna'in? Apa yang kau perbuat? Qalat hadza araquka naj'alu litibina wa huwa atyabut tib. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu pian wahai Rasulullah, punya keringat pian ini kukumpuli. Kenapa ku cium baunya lebih harum daripada minyak yang paling harum di muka bumi ini. Itu keringatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya jelas, keringat Nabi. Itu. Habis. Kemudian wa yatakaffa'u fi mishyatihi ka'annama yanhatu min subabin irtaqah.
Nabi kalau jalan tenang, tidak gerusuh gerasah, buru-buru, ndak, santai. Ndak juga terbebani, ndak dah. Nah, seolah-olah turun dari posisi atas ke bawah, bukan jurang, miring gitu. Nah, orang jalan miring itu apa yuk? Ini kan tinggi nih, turun dikit itu kan santai, itu ndak ada beban. Enjoy sudah jalannya. Nah, itu tenang Nabi itu. Tidak apa-apa ya, kita lanjut ya. Dikit lagi ya. Wa kana yusafihul musafiha bi yadihi fayajidu minha sa'iral yaum raihatan abrahiyah. Ini kekanakan banyak. Kalau Nabi salaman salah satunya, ya, ini kan banyak kalau ada yang salaman dengan Nabi salah satunya. Kumpul anak-anak ini di sana. Pian pasti tahu sudah di antara anak-anak yang banyak nih mana yang anak-anak yang tersentuh Nabi Muhammad. Apa artinya nyetrum, ngontak, nular, kemuliaan Nabi itu nular. Ya Allah, makanya kita sunnah bersalaman dengan orang alim. Yang penting tidak menyakiti aja. Nah, itu. Ada yang menyakiti, ada yang menyedesa-desaan tuh kan. Nah, namun sempat salaman. Tabarruk. Nah, itu. Kenapa? Dagingnya Nabi Muhammad bersentuhan dengan dagingnya anak-anak itu menular baunya. Oh, ini anak beda baunya. Kenapa? Baunya Nabi Muhammad yang ada di sini. Oh, itu. Di antara anak yang banyak tadi itu ketahuan sudah ini pasti bersalaman dengan Nabi tadi barusan ini. Sampai ke situnya yuk. Nah, gitu. Wa yadauha ala ra'sis sabi. Nabi kadang-kadang meletakkan tangan beliau di atas kepala anak itu. Seharian bau anak itu masih berbau harum. Sa'irul yaum. Sa'irul yaum itu seharian berbau aja. Kalau salaman pagi Guru Arif sampai sore anak udah mandi dah. Wangi. Maka wanginya bukan wangi-wangi biasa. Wanginya tuh ketagihan kita. Nah, itu enggak ada tandingannya sudah wanginya itu. Fayu'rafu massuhu lahu ma baina sabiyah wa yudrah. Iya, maka akan dikenali baunya Nabi tadi itu. Ada lagi riwayat daripada Sayyidina Anas, Nabi itu kalau jalan di satu jalan, maka mereka akan menemukan bau yang harum. Bau yang harum. Wa qalu marra Rasulullah. Ini jalan banyak Guru Ihsan. Banyak jalan. Bukan anak-anak di jalannya loh ini. Nabi itu pakai sandal. Tapi bekas lewatnya Nabi aja orang sudah tahu sudah. Masuk ke jalan sini biasa, masuk jalan sini biasa, masuk jalan sini. Oh di sini Rasulullah baru lewat ini. Oh, ketahuan baunya. Subhanallah. Alami baunya, bukan diada-ada. Min hadat tariq. Ya tala'la wajhu syarif tala'lu al-qamar fi lailatul badriyah yaqulu na'ituhu lam ara qablah wala ba'dah mithlah wala basharun yurah. Nabi punya muka berseri-seri sebagaimana berserinya bulan 14. Kalau kita bangun malam di tengah gelap, apalagi tengah laut, coba biar mancing tengah laut itu tidak ada lampu, tidak ada apa. 14 tanggal 14 bulan Arif itu yang ada cuma bulan. Kita tidak ada melihat yang lain lagi, yang kita lihat bulan aja lagi, saking indahnya itu. Apalagi bahari, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada musik, tidak ada genset, tidak ada listrik, yang ada bulan aja yang jadi hiburan tuh. Nah, jadi kiasan mereka itu untuk membandingkan wajah Nabi, padahal tidak ada bandingannya. Apa bulan purnama itu dengan keelokan Nabi? Jauh lebih elok wajah Nabi. Tapi yang indah waktu itu cuma bulan aja lagi. Nah, Nabi kal lailatul badar, seperti malam bulan purnama, mengkilatnya itu. Kalau orang yang cinta kepada Nabi,
yang mengikuti sifat-sifat Nabi, dia akan mengatakan lam ara qablah, aku seumuran tidak pernah melihat Nabi orang lain seperti melihatnya Nabi Muhammad. Wala ba'dah mithlah, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi sudah. Ini satu-satunya orang yang paling indah. Wala basyarun yurah, manusia manapun tidak ada seperti Nabi Muhammad. Itu. Nabi ini a'jabul ajaib, sepaling ajaib. Ya Nabi sudah yang paling ajaib. Ada yang ajaib, Nabi paling ajaib. Ada yang sempurna, Nabi yang sempurna. Ada yang paling bagus, Nabi yang paling bagus. Ada yang afdal, Nabi yang paling afdal. Nah, itu ya. Kenapa? Habibullah. Nah, itu Sayyidina Musa alaihi salam. Ya, Isra Mi'raj kemarin kalau langit keberapa? Nabi Musa? Hah? Kelima. 6. Langit ke-6 kalau? Hah? Sampai ke atas. Turun Nabi bertemu Nabi Musa. Apa tadi dibawa? Sembahyang. Ini Nabi Musa. Sebenarnya yang dilihat itu keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri Nabi Muhammad itu tadi. Nah itu. Supaya lawas, kayak apa caranya? Nabi Musa begaduh urusan kita sebenarnya. Mau 10 rakaat, mau 50 rakaat, mau berapa rakaat, terserah itu sudah. Nabinya Nabi hebat. Kenapa Nabi Musa minta, ya Rasulullah balik lagi minta sama Allah, umat tidak kuat ini. Balik Nabi, sampai ke Nabi Musa. Ini apa yuk? Supaya rancak bertemu Nabi Muhammad. Itu aja tujuan Nabi Musa, tidak ada lain sudah. Kenapa? Sirrullah ada pada Nabi Muhammad tadi itu. Jadi yang ajaib itu ada pada Nabi Muhammad. Jadi ngumpul semuanya dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa ini tidak bisa apa-apa lagi sudah dengan Nabi Muhammad. Kalau bisa jangan terpisah lagi dah. Jadi diakal-akali aja supaya rancak. Orang nih kalau cinta macam-macam ya alasan, kalau baru bulik kangen punya tulisannya pulang sudah. Itu. Jadi di pola-pola sudah. Adakah orang berjual gula di sini? Coba antarkan ke sini. Ntar ku transfer. Supaya apa? Supaya bertemu aja. Supaya berdapat. Nah, jadi akal-akalan aja itu sudah. Nah, jadi tidak ada makhluk yang sesempurna Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk yang sesempurna Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan kita baca manakib, sirah, sejarah Nabi ini supaya kita ingat Nabi, itu aja bang tujuan kita deh ya. Nah, khususnya saya pribadi mudah-mudahan tambah cinta dengan Nabi Muhammad. Kita semua mudah-mudahan cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, itu. Kenapa ini kisah paling afdal, paling mulia, paling hebat. Paling diharapkan kisah-kisahnya seperti ini sudah gitu. Nah, jadi di mana aja kisah-kisah Nabi itu diparahi supaya cinta tambah kuat dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi orang-orang yang pernah memimpin Nabi itu, bunyi orang-orang pernah memimpin Nabi itu kamar tidurnya aja, dok, kamar tidurnya aja 3 hari tidak hilang baunya itu. Ini tidur di sini memimpi itu masih wangi itu. Hari pertama, hari kedua gitu. Itu. Kuatkan hati kita, ta'alluq itu hubungan tuh nah. Jangan sampai golang galik sedikit, longgar, dak kuat, bujur ikat dengan Nabi Muhammad tuh nah. Bujur diikat dengan Nabi Muhammad, sunnahnya diperhatikan, syariatnya dipakai, sholawatnya dibaca, hatinya jangan lupa, itu aja dah itu. Almar'u ma'aman ahab. Kalau kita sudah seperti itu, Nabi tidak bakal memisahi kita lagi. Berkumpul dengan Nabi itu, berdapat dengan Nabi itu, berdapat dengan Nabi. Maka kalau sudah berdapat tuh pasti untung, Bro Arif. Pasti untung, dah ada lagi kata-kata lain dah. Kalau orang berdapat dengan Nabi, baik dalam tidur sekalipun, pasti untung sudah guru. Tidak ada kata-kata lain, pasti untung sudah. Untung di dunia, dikubur sampai ke akhirat untung. Untung untung. Jadi makanya diulang-ulangi terus kisah Nabi itu biar jadi ulang-ulangi terus supaya tambah cinta. Kenapa? Semuanya diberikan Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad itu diberikan kepada Rasulullah itu diberikan. Siapa yuk makhluk mana yang bisa menyandang? Yang menyandang zat, sifat, asma, af'alnya Allah itu cuma mau melihat ada di Nabi Muhammad SAW tadi itu. Mudah-mudahan manfaat lah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan ditolong Allah Ta'ala semua urusan kita. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat, berkat burdah, berkat sholawat, berkat Rasulullah, berkat ahlul bait Nabi.
Mudah-mudahan yang mau berangkat umroh nih Habib Hamzah, rombongan mudah-mudahan kabul. Apalagi yang mau kawin mudah-mudahan cepat kawin. Yang buka sarang burung mudah-mudahan banyak buat sarang di situ burungnya. Yang ada proyek-proyek mudah-mudahan lancar. Mun sugih-sugih dibantui pulang orang yang miskin-miskin. Itu jangan nunggu kaya, belum wayah ini ibu gamatan bantu pulang. Itu. Mudah-mudahan kita sehat afiat, panjang umur, niat istiqomah, hadir majlis, baca salawat menunggu Nabi Muhammad SAW. Itu saja, saya rasa mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sebelum saya tutup, apa namanya, Om Ael jadi gotong royong, lain keliring udah jadi? Hah? Tebas, oke? Itu mudahan ada waktu.